Di tengah gemerlap malam Blok M, Jakarta, lampu neon klub malam, kupu-kupu emas, berkedip-kedip tanpa henti. Seorang wanita dengan riasan tebal dan rok mini berjalan hilir mudik di antara para tamu. "Mbak, tamu di meja nomor 9 itu kok aneh ya?" bisik Rina, rekan kerjanya, dengan suara cemas. Di meja itu, duduk 3 pria paruh baya berjas. Salah satunya adalah Baskara, orang nomor 2 di organisasi geng Macan Putih yang menguasai sebagian besar wilayah Jakarta. "Ada kabar dari pihak Makau, bos. Soal pengiriman dana bulan ini, lapor seorang anak buahnya dengan hati-hati. Katanya ada permintaan mendesak dari jaringan utara." Tiba-tiba, Baskara mencengkeram pergelangan tangan wanita yang sedang menuangkan minuman. "Heh, kamu ngapain? Dengerin obrolan kami, ya?" Matanya yang tajam menatap wanita itu. "Jangan-jangan kamu polisi?" Namun, tidak ada yang tahu identitas asli wanita ini, Citra Wulandari, Deputi 3 Badan Intelijen Negara, BIN. Mantan anggota Kopassus, ia telah menyusup ke tempat ini selama 3 bulan untuk mencari dalang di balik kematian suaminya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas misterius 15 tahun yang lalu. Tepat pada saat itu, ponsel Citra bergetar. Sebuah pesan muncul, Maya dilarikan ke UGD. Harap segera hubungi. Kabar bahwa putrinya yang telah ia besarkan selama 17 tahun berada dalam bahaya membuat wajah Citra pucat pasi. Akankah ia berhasil melewati krisis ini tanpa membongkar identitasnya? Dan kebenaran mengejutkan di balik kematian suaminya 15 tahun lalu akan segera terungkap. Kisah yang menyentuh hati ini akan segera dimulai. Malam di Blok M, Jakarta, pada tahun 2025 diterangi oleh kelap-kelip lampu neon yang memecah kegelapan kota. Di antara ganggang sempit yang dipenuhi tempat hiburan, pintu klub malam kupu-kupu emas terbuka. Citra Wulandari, 38 tahun, dengan riasan tebal dan rok mini, sibuk melayani para tamu. "Mbak, kita harus kerja sampai subuh lagi ya," keluh Rina, seorang wanita berusia akhir 20-an yang melayani meja sebelah, sambil menghela napas. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Ya mau gimana lagi, kan lumayan buat bayaran." "Harus cari uang buat anak," jawab Citra dengan lihai sambil menuangkan minuman untuk para tamu. Namun, tidak ada seorang pun di tempat itu yang mengetahui siapa Citra sebenarnya. Deputi 3 Bidang Kontraintelijen Dalam Negeri di BIN, mantan anggota Kopassus, ia telah menjadi orang tua tunggal bagi putrinya setelah kehilangan suaminya 15 tahun lalu. Ia direkrut secara khusus oleh BIN dan telah menyusup ke tempat ini selama 3 bulan. Setiap malam, di bawah sorotan lampu gemerlap, ia tampak seperti wanita penghibur biasa yang menuangkan minuman dan menjual senyuman. Namun, sebenarnya ia sedang menjalankan misi penting, melacak jalur pencucian uang internasional geng Macan Putih. Informasi terbaru menyebutkan adanya dugaan bahwa mereka mengirimkan dana ke sebuah jaringan teroris regional melalui Makau dan Singapura. Ini bukan sekadar dana ilegal dari organisasi preman biasa, melainkan masalah serius yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Jika ini benar, dana tersebut bisa saja mengalir untuk pendanaan terorisme. Tokoh kuncinya belum muncul. "Aku harus lebih sabar," batin Citra sambil terus mengumpulkan informasi dari percakapan para tamu. Di luar, ia adalah pelayan klub biasa, tetapi di dalam kepalanya, ia terus-menerus memilah dan menganalisis berbagai informasi. Suaminya, yang meninggal 15 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas, sebenarnya menjadi korban saat menyelidiki korupsi organisasi semacam ini. Bima Nugraha, suaminya yang saat itu seorang jaksa penyidik, sedang menyelidiki hubungan gelap antara preman dan politisi ketika ia mengalami kecelakaan misterius. Polisi menyimpulkan itu adalah kecelakaan biasa, tetapi Citra selalu meragukannya. Tidak adanya jejak rem, tidak adanya saksi mata, dan fakta bahwa suaminya mengatakan telah menemukan bukti penting sesaat sebelum kecelakaan, semuanya terasa janggal. "Citra, ke meja nomor 9. Ada tamu baru," perintah Bulastri, sang manajer. Bulastri, seorang wanita paruh-baya, adalah seorang veteran yang telah bekerja di industri ini selama lebih dari 15 tahun. Saat Citra menuju meja nomor 9, ia melihat 3 pria paruh-baya berjas rapi duduk di sana. Suasananya berbeda dari biasanya. Mereka memancarkan aura yang jelas berbeda dari tamu biasa. Pakaian mereka mewah, dan cara mereka duduk menunjukkan ketenangan dan kekuasaan. Saat melihat wajah salah satu dari mereka, jantung Citra mulai berdebar kencang. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu langsung dengan wajah yang selama ini hanya ia lihat di foto. Sosok dalam berkas briefing dari BIN kini ada di depan matanya. Baskara, orang nomor 2 geng Macan Putih, datang sendiri.
Citra berusaha tampak tenang di luar, tetapi di dalam hatinya, ketegangan mencapai puncaknya. Momen yang telah ia tunggu selama 3 bulan akhirnya tiba. Baskara, yang berusia 45 tahun, memiliki penampilan yang tajam dan dingin, tidak sesuai dengan usianya. Ia mengenakan setelan abu-abu, tetapi ada aura berbahaya yang menguar darinya. Bekas luka kecil di jari telunjuk kanannya dan sebagian tato di belakang lehernya terlihat samar-samar. 2 anak buah di sebelahnya juga tampak tidak bisa diremehkan. Satu bertubuh kurus dengan tatapan tajam, yang lain bertubuh tegap seperti pengawal. Citra mendekat dengan senyum cerah seperti biasanya. Ini adalah saatnya untuk mengerahkan semua kemampuan akting yang telah ia asah selama 15 tahun dan pengalaman yang ia dapatkan di tempat ini selama 3 bulan. Satu kesalahan kecil pun tidak bisa ditoleransi. Teknik penyamaran dan infiltrasi yang ia pelajari di Kopassus belum pernah terasa sepenting saat ini. Para tamu lain di sekitar meja sepertinya merasakan suasana yang berbeda dan menjadi lebih tenang. Suasana terasa seperti ketenangan sebelum badai. Bahkan musik di dalam klub terdengar lebih pelan. Citra menarik napas perlahan dan mendekati Baskara. Pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang. Ini mungkin kesempatanku untuk membalaskan dendam suamiku. Berbagai emosi berkecamuk di dalam hati Citra. Dendam, rasa tanggung jawab, dan kekhawatiran terhadap putrinya. Maya, putrinya yang berusia 17 tahun, sama sekali tidak tahu bahwa ibunya sedang melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini. Citra mengumpulkan kembali konsentrasinya dan melangkah menuju meja tempat Baskara dan anak buahnya duduk. Inilah awal yang sebenarnya. Selamat datang, Mas. Mau pesan apa? Sapa Citra dengan senyum cerah seperti biasa. Namun, di dalam kepalanya, berbagai skenario berkelebat. Ia tidak pernah bermimpi akan berhadapan langsung dengan Baskara. Baskara menatap Citra dari atas ke bawah perlahan, lalu tersenyum sinis. Muka baru, nih. Cantik juga. Sudah berapa lama kerja di sini? Suaranya mengandung nada intimidasi yang khas. Tatapan tajamnya yang menyapu seluruh tubuh Citra terasa tidak nyaman, tetapi Citra tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Terima kasih, Mas. Baru sekitar 3 bulan, jawab Citra dengan santai, menggunakan identitas yang telah ia siapkan. Ini adalah momen untuk memainkan karakter yang telah ia bangun selama 3 bulan dengan sempurna. Mulai dari nada suara hingga gaya bicara, semuanya tidak berbeda dari pelayan klub sungguhan. Oh ya? Kalau begitu kami harus jadi langganan, dong. Bawa whisky 1 botol, yang bagus, perintah Baskara tanpa memberi ruang untuk penolakan. Anak buah di sebelahnya juga mengamati Citra dengan tajam. Selama Citra mengambil whisky 12 tahun dan menuangkannya ke dalam gelas, Baskara dan anak buahnya mulai berbicara tentang pekerjaan mereka secara alami. Awalnya mereka berbicara dengan hati-hati, tetapi setelah beberapa gelas, percakapan mereka menjadi semakin spesifik. Gimana setoran minggu ini? Tanya Baskara kepada anak buahnya yang kurus di sebelah kanannya. Anak buah itu tampak berusia awal 30-an, dan penampilannya yang berkacamata seperti seorang akuntan. Wilayah Blok M aman, Bang. Minggu ini saja masuk sekitar 200 juta. Cuma, kayaknya ada kelompok baru yang mau coba masuk ke daerah PIK, lapor anak buah itu dengan hati-hati. Apa? Siapa yang berani-beraninya masuk wilayah kita? Suara Baskara tiba-tiba menajam. Seketika, suasana di sekitar menjadi dingin. Tamu-tamu lain yang merasakan aura aneh itu pun merendahkan suara mereka. Citra berpura-pura menuangkan minuman sambil memasang telinga. Percakapan mereka jauh lebih spesifik dari yang ia duga. Biasanya ia harus mengumpulkan informasi dengan sangat hati-hati, tetapi hari ini ia beruntung mendengar percakapan penting. Daerah PIK sepertinya harus abang sendiri yang turun tangan. Kabarnya mereka kelompok dari utara, katanya sih bukan kelompok sembarangan, tambah anak buah yang bertubuh tegap di sebelah kiri. Pria ini tampak berusia awal 40-an dengan suara serak. Dari utara? Kelompok mana? Baskara mengerutkan kening. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ritmis. Belum pasti, Bang. Tapi kemungkinan besar dari jaringan utara. Kelompok yang tahun lalu coba ekspansi ke Jakarta tapi gagal. Citra merekam semua informasi ini di dalam kepalanya. Ini adalah data penting tentang wilayah kekuasaan geng Macan Putih dan pesaing mereka. Informasi ini tidak ada dalam laporan BIN. Mereka coba merayap lagi, ya? Kali ini harus kita bereskan sampai tuntas, kata Baskara dengan dingin. Oh ya, Bang,
kata anak buah berkacamata sambil melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Ada kabar dari pihak Makau soal pengiriman dana bulan ini. Seketika, tangan Citra sedikit bergetar. Pengiriman dana ke Makau adalah informasi kunci yang sedang dicari oleh Bin. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang dan berusaha untuk tetap bersikap wajar. Namun, bahkan saraf yang terlatih di Kopassus pun bisa tegang dalam situasi seperti ini. Berapa yang harus disiapkan? Tanya Baskara. Suaranya menjadi lebih hati-hati. Bulan ini lebih banyak dari biasanya. Diperkirakan sekitar 5 miliar, jawab anak buah berkacamata. 5 miliar? Kenapa sebanyak itu? Biasanya cuma 1-2 miliar, kata Baskara dengan ekspresi terkejut. Katanya ada permintaan mendesak dari jaringan utara. Untuk proyek khusus, katanya. Citra memusatkan seluruh perhatiannya pada frasa jaringan utara. Itu pasti mengacu pada jaringan teroris yang mereka selidiki. Kecurigaannya kini berubah menjadi kepastian. Geng Macan Putih benar-benar terhubung dengan mereka. Kapan harus siap? Tanya Baskara terus. Paling lambat Jumat depan. Waktunya mepet, jadi kita harus pakai beberapa jalur sekaligus. Berarti kita harus pakai jalur Singapura dan Batam juga, ya? Terlalu berisiko kalau kirim 5 miliar sekaligus. Citra berusaha mengingat seluruh percakapan ini. Ia mengkonfirmasi adanya jalur pencucian uang yang rumit melalui Makau, Singapura, dan Batam. Bang, pelan-pelan. Jangan ngomong di sini, kata anak buah bertubuh tegap sambil melirik Citra. Tiba-tiba, Baskara menatap tajam ke arah Citra dan mencengkeram pergelangan tangannya. Heh, kamu ngapain? Dengerin obrolan kami, kan? Cengkeraman tangannya begitu kuat hingga pergelangan tangan Citra terasa sakit. Enggak, Mas. Saya cuma mau nuangin minuman. Citra berakting seolah-olah terkejut. Namun, sebenarnya ia memang sedikit tegang. Jika Baskara curiga, seluruh rencananya bisa berantakan. Perempuan ini mencurigakan. Jangan-jangan polisi? Atau wartawan? Tatapan Baskara semakin tajam. Cengkeramannya pada pergelangan tangan Citra semakin kuat. Bukan, Mas, sungguh. Saya cuma kerja di sini. Saya cari uang buat anak saya, kata Citra dengan suara memelas. Suaranya benar-benar bergetar, bukan karena akting, melainkan karena ketegangan. Baskara mengamati Citra sejenak, lalu melepaskan tangannya. Hati-hati. Jangan coba-coba dengerin yang bukan urusanmu. Ngerti? Iya, Mas. Ngerti? Citra mengangguk. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi mungkin saja itu dari putrinya, Maya. Ia melirik Baskara sejenak sebelum memeriksa ponselnya. Saat melihat pesan itu, wajah Citra menjadi pucat pasi. Maya dilarikan ke UGD. Harap segera hubungi RS Pusat Nasional. Tangan Citra mulai gemetar. Sekuat apapun pelatihan yang ia terima, untuk urusan anak, ia tidak bisa tetap tenang. Pikiran bahwa putri kesayangannya yang ia besarkan selama 17 tahun berada dalam bahaya membuat kepalanya kosong. Kenapa? Mukamu kenapa pucat begitu? Tanya Baskara dengan tajam, terus mengamatinya. Maaf, Mas. Saya ada urusan mendadak, kata Citra sambil mencoba berdiri, tetapi Baskara kembali mencengkeram pergelangan tangannya. Mau kemana? Kerjaanmu belum selesai. Suara Baskara berubah menjadi dingin. Tolong, Mas. Anak saya di rumah sakit, suara Citra bergetar. Kali ini, itu bukan akting. Baskara merebut ponsel Citra dan memeriksa pesannya. UGD? Beneran? Ya. Tapi kenapa kamu gemetaran begini? Kayak ada yang disembunyiin. Baskara menatap layar ponsel Citra dengan tatapan curiga. Pesan dari rumah sakit, ya? Tapi aneh. Kenapa kamu sepanik ini? Ibu normal pasti sudah teriak-teriak atau nangis. Kamu kelihatannya terlalu tenang. Gimana bisa tenang kalau anak saya celaka? Saya harus ke sana sekarang, kata Citra dengan panik. Namun, ia sendiri tahu bahwa ucapan Baskara ada benarnya. Pelatihan penanganan situasi krisis yang ia terima di Kopassus muncul tanpa disadari. Kalau kamu memang gak menyembunyikan apa-apa,
kata Baskara perlahan, besok datang lagi ke sini. Kita ngobrol lebih banyak. Kalau enggak, kamu tahu sendiri akibatnya. Meskipun diancam, bagi Citra, pergi ke putrinya adalah prioritas utama. Baik, Mas. Besok saya pasti datang. Setelah Baskara melepaskannya, Citra segera bergegas ke rumah sakit. Di dalam taksi, ia terus mencoba menelepon Maya, tetapi tidak diangkat. Pikirannya dipenuhi oleh putrinya hingga tiba di rumah sakit. Saat tiba di UGD RS Pusat Nasional, ia melihat Maya, putrinya yang berusia 17 tahun, terbaring tak sadarkan diri di ranjang pasien. Melihat putrinya yang biasanya sehat terbaring seperti itu, hatinya terasa hancur. Apakah Anda ibunya? Seorang dokter pria berusia pertengahan 30-an mendekat. Anak Anda tiba-tiba pingsan di sekolah, sepertinya karena stres berat. Untungnya, tidak ada yang mengancam nyawanya. Stres? Kenapa Maya bisa stres? Citra bingung. Ia tidak percaya putrinya yang selalu ceria dan sehat bisa pingsan karena stres. Apa akhir-akhir ini dia tidak terlihat tertekan? Ada beberapa memar dan luka di tubuhnya, dan berat badannya juga turun drastis. Mengikuti ucapan dokter, Citra memeriksa lengan Maya dan benar saja, ada memar dan luka yang ia tidak tahu kapan munculnya. Perundungan di sekolah? Atau ada alasan lain? 1 jam kemudian, Maya sadar. Mama. Maya menatap Citra sambil menangis. Maya, kamu gak apa-apa? Ada yang sakit? Tanya Citra sambil memegang tangan putrinya. Aku udah gak kuat lagi, isak Maya. Di sekolah, teman-teman terus ngejek aku. Katanya mama kerja di tempat yang aneh-aneh karena pekerjaan itu. Jantung Citra serasa berhenti berdetak. Ketahuan? Sampai gosipnya menyebar ke sekolah Maya? Dan lagi, lanjut Maya sambil terus menangis, ada om-om yang terus ngawasin di depan rumah kita. Waktu berangkat dan pulang sekolah juga. Aku takut sampai nggak bisa tidur. Seluruh tubuh Citra merinding. Pengawasan sudah dimulai. Baskara dan komplotannya mulai mencurigainya dan kini putrinya pun dalam bahaya. Maya, ini salah Mama. Mama akan selesaikan semuanya, kata Citra sambil memeluk putrinya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Keesokan siangnya, Citra bertemu secara darurat dengan atasannya, Pak Wirawan, di kantor cabang BIN Jakarta. Pak Wirawan, seorang agen veteran berusia akhir 50-an, adalah orang yang merekrut Citra ke BIN. Citra, situasinya gawat, kata Pak Wirawan dengan wajah serius. Sepertinya identitasmu sebagian sudah bocor. Bagaimana Bapak tahu? Ada informasi masuk bahwa Baskara sudah mulai menyelidiki latar belakangmu. Pak Wirawan memasang ekspresi yang lebih serius. Dan, geng Macan Putih ternyata organisasi yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Keterkaitan mereka dengan Jaringan Utara juga sudah terkonfirmasi. Jaringan Utara? Citra terkejut. Percakapan yang ia dengar semalam ternyata benar. Ada informasi bahwa sebagian dana yang masuk ke jaringan itu melalui Makau digunakan untuk pendanaan terorisme. Ini bukan sekadar organisasi preman biasa. Kemungkinan besar mereka adalah bagian dari jaringan pencucian uang internasional. Penjelasan Pak Wirawan membuat Citra semakin menyadari betapa seriusnya situasi ini. Ini bukan lagi sekadar membalas dendam suaminya, tetapi masalah yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional. Dan yang lebih parah lagi, lanjut Pak Wirawan, kemungkinan besar ada mata-mata di internal kita. Bisa jadi informasi penugasanmu bocor. Mata-mata internal? Citra terkejut. Waktu Baskara mulai mencurigaimu sangat mencurigakan. Sepertinya ada yang membocorkan informasi. Kamu harus sangat hati-hati. Citra tenggelam dalam pikirannya, memikirkan putrinya. Apakah benar melanjutkan misi ini ketika Maya dalam bahaya? Namun, untuk membalaskan dendam suaminya dan menjaga keamanan negara, ia tidak bisa menyerah. Bagaimana dengan Maya? Sepertinya dia sudah diawasi. Kita pindahkan dia ke rumah aman. Dan identitasmu mungkin harus kita ganti total. Tidak, Pak, kata Citra dengan tegas. Saya akan teruskan. Kalau saya mundur sekarang, semuanya akan sia-sia. Dan kematian suami saya akan selamanya menjadi misteri. Terlalu berbahaya. Lawan kita jauh lebih terorganisir dan kejam dari yang kita duga. Saya tahu ini berbahaya.
Tapi ini mungkin kesempatan terakhir saya. Suara Citra menunjukkan tekad yang kuat. Pak Wirawan berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, tapi ada syaratnya. Tim pendukung akan selalu siaga, dan jika ada bahaya, kamu harus segera mundur. Dan Maya harus dipindahkan ke tempat aman. Baik, Pak. Citra mengangguk. Satu lagi, kata Pak Wirawan dengan serius. Jika benar ada mata-mata internal, percakapan kita ini pun bisa bocor. Bersiaplah untuk kemungkinan harus menyelesaikan semuanya sendirian. Citra merinding. Musuh tidak hanya ada di luar, tetapi juga di dalam. Itu berarti ia mungkin benar-benar harus menyelesaikan semuanya sendirian. Terakhir, Pak Wirawan memberikan sebuah alat kecil kepada Citra. Ini alat pelacak darurat. Tekan hanya jika benar-benar dalam bahaya. Kami akan datang secepat mungkin. Citra menerima alat itu sambil membulatkan tekadnya. Sepertinya ia benar-benar harus berjuang sendirian. Dendam suaminya, keselamatan putrinya, dan keamanan negara, semuanya kini berada di pundaknya. Malam itu, setelah memindahkan Maya ke rumah aman, Citra kembali menuju kupu-kupu emas. Ia yakin Baskara sedang menunggunya. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Malam itu, Citra kembali ke kupu-kupu emas. Ia tiba lebih awal dari biasanya untuk bersiap-siap. Bu Lastri, sang manajer, mendekatinya. Citra, tamu yang kemarin itu nyariin kamu. Kayaknya malam ini datang lagi, jadi siapkan mentalmu baik-baik ya, kata Bu Lastri dengan nada khawatir. Iya, Bu. Siap, jawab Citra, meski di dalam hatinya ketegangan semakin memuncak. Pukul 9 malam, Baskara muncul bersama anak buah yang sama seperti kemarin. Namun, suasana malam ini benar-benar berbeda. Wajah Baskara penuh dengan kecurigaan dan kewaspadaan. Telat? Ya. Anakmu gimana? Baik-baik saja? Tanya Baskara dengan senyum penuh makna, namun senyum itu sama sekali tidak terasa hangat. Iya, Mas. Baik-baik saja. Untungnya bukan masalah besar, jawab Citra. Syukurlah. Anak itu harus dijaga baik-baik sama ibunya. Apalagi zaman sekarang bahaya. Ucapan Baskara mengandung ancaman yang terang-terangan. Citra merasakan ancaman itu, tetapi ia tetap tenang. Iya, Mas. Zaman sekarang memang menakutkan. Ngomong-ngomong, kata Baskara sambil membawa Citra ke ruang VIP, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Aku suruh orang cari tahu, dan aku nemu hal yang menarik. Ruang VIP adalah ruangan paling mewah di kupu-kupu emas. Namun, saat ini ruangan itu terasa seperti ruang interogasi. Dengan Baskara, dua anak buahnya, dan Citra, ruangan itu terasa sesak. Jantung Citra berdebar kencang. Apa yang mereka temukan? Kamu sebelumnya kerja apa? Riwayat kerjamu agak aneh, tanya Baskara belak-belakan. Kerja serabutan, Mas. Pernah di restoran? Pernah di supermarket? Jawab Citra sesuai skenario yang telah disiapkan. Serabutan? Ya? Haha, Baskara tertawa sambil menuang minuman. Tapi anehnya, aku datangi restoran-restoran yang kamu sebut, gak banyak yang ingat kamu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Citra. Identitas palsu yang dibuat oleh Bin tidak sempurna. Mungkin karena banyak sekali karyawan yang datang dan pergi. Mas, kata Citra berpura-pura bingung. Bisa jadi. Tapi ada yang aneh lagi, lanjut Baskara. Kamu pernah olahraga, kan? Bentuk badanmu nggak biasa. Terutama otot bahu dan lenganmu. Citra khawatir kekuatan fisiknya yang terbentuk selama di Kopassus akan ketahuan. Sekalipun ia mengenakan pakaian wanita dan riasan, tubuh yang terlatih sulit disembunyikan. Saya ikut yoga, Mas. Buat jaga bentuk badan, jawab Citra. Yoga? Oh, yoga ya? Baskara tiba-tiba berdiri dan mencekik leher Citra. Tapi kenapa ada bekas luka kecil di lehermu? Bukan luka waktu latihan, kan? Seketika, Citra secara naluriah ingin melepaskan tangan Baskara, tetapi ia berhasil menahannya. Namun, reaksi sesaat itu tidak luput dari perhatian Baskara. Oh, reaksimu cepat juga. Yakin cuma yoga? Tatapan Baskara semakin tajam. Citra merasakan bahaya. Jika terus begini, identitasnya akan benar-benar terbongkar.
Tepat pada saat itu, pintu ruang VIP terbuka dan seorang pria berusia 60-an masuk. Pria itu berambut putih dengan tatapan tajam. Seketika, udara di dalam ruangan menjadi semakin dingin. Baskara, kamu sedang apa? Suara pria itu terdengar dingin. Baskara segera berdiri dan memberi hormat. Maaf, bos. Cuma sedang ngobrol dengan anak baru. Bos? Batin Citra terkejut. Apakah ini bos geng Macan Putih, Haryo Wicaksono? Haryo, meskipun berusia 62 tahun, memancarkan aura yang kuat. Ia mengenakan setelan jas abu-abu dengan rapi, tetapi tekanan yang terasa darinya melampaui imajinasi. Aura yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah berada di puncak organisasi selama bertahun-tahun. Haryo menatap Citra dari atas ke bawah, lalu berkata, muka baru, ya. Cantik. Tapi ada yang beda. Selamat malam, Pak, sapa Citra dengan sopan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Baskara, anak ini aneh, kan? Haryo tersenyum penuh arti. Tatapannya menunjukkan intuisi yang lahir dari pengalaman puluhan tahun berhadapan dengan berbagai macam orang. Saya juga berpikir begitu, bos. Makanya saya sedang coba cari tahu, jawab Baskara. Menarik, kata Haryo sambil duduk di depan Citra. Siapa namamu, Nona Manis? Citra, Pak. Citra. Nama yang bagus. Tapi, Citra, kata Haryo dengan nada ramah yang dibuat-buat, kamu tahu pekerjaan kami apa? Saya tidak begitu tahu, Pak. Saya kira bapak-bapak ini pengusaha, jawab Citra berpura-pura polos. Pengusaha? Haha, Haryo tertawa. Benar, kami pengusaha. Bisnis yang sangat spesial. Tapi bisnis ini punya banyak rahasia. Kami hanya bekerja dengan orang yang bisa menjaga rahasia. Citra merasakan aura berbahaya dari ucapan Haryo. Pria ini jauh lebih berbahaya daripada Baskara. Saya bisa jaga rahasia, Pak. Apapun yang saya dengar di sini, tidak akan pernah saya bicarakan di luar, kata Citra. Bagus kalau begitu, Haryo tersenyum, tetapi senyumnya sama sekali tidak hangat. Besok datang ke gudang. Kita ngobrol lebih detail. Baskara, kasih dia alamatnya. Citra merinding mendengar kata gudang. Tempat itu pasti tempat untuk interogasi. Atau mungkin tempat untuk hal yang lebih buruk. Gudang, Pak? Tanya Citra. Itu kantor kami. Tempatnya tenang, jadi kita bisa ngobrol dengan nyaman, jelas Haryo, tetapi itu sama sekali tidak menenangkannya. Jam berapa saya harus ke sana? Tanya Citra dengan suara bergetar. Besok malam jam 7. Nanti Baskara yang jemput. Haryo berdiri. Sampai jumpa besok, Citra. Setelah Haryo pergi, Baskara berkata kepada Citra, besok jangan sampai nggak datang. Kalau bos marah, beliau orangnya sangat menakutkan. Citra mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana untuk besok. Ia harus menghubungi Pak Wirawan dan menyiapkan tim pendukung. Besok akan menjadi momen penentuan hidup dan mati. Sampai jumpa besok, kata Baskara sambil berdiri. Oh ya? Jangan coba-coba macam-macam. Kami tahu kamu tinggal di mana dan anakmu sekolah di mana. Ancaman yang sangat jelas. Citra bersyukur putrinya berada di rumah aman. Namun, ia tidak tahu sejauh mana Baskara dan komplotannya tahu, jadi ia tetap cemas. Malam itu, setibanya di rumah, Citra segera menghubungi Pak Wirawan. Besok malam pukul 7, semuanya akan ditentukan. Keesokan siangnya, Citra mengadakan rapat darurat dengan Pak Wirawan di kantor cabang BIN Jakarta. Di dalam ruang rapat kecil itu hanya ada Citra, Pak Wirawan, dan Komandan Tim Operasi, Kapten Tio. Citra, situasinya sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Kata Pak Wirawan dengan wajah khawatir. Tidak, Pak. Ini mungkin kesempatan terakhir. Kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan Haryo, jawab Citra dengan tegas. Tapi, gudang, itu kemungkinan besar tempat interogasi. Kamu bisa dalam bahaya besar, ungkap Kapten Tio dengan cemas. Saya tahu. Tapi informasi yang kita kumpulkan sejauh ini tidak cukup. Kita harus mengungkap metode spesifik jalur pengiriman dana ke Makau dan hubungan mereka dengan jaringan utara, tegas Citra.
Melihat tekad Citra, Pak Wirawan menghela napas. Baiklah, ada syaratnya. Aku akan berikan 2 alat pelacak lagi, sembunyikan di tubuhmu. Dan jika kamu mengirim sinyal bahaya, kami akan segera masuk. Di mana tim pendukung akan ditempatkan? Tanya Citra. Kami akan menyamar di sekitar gudang. Begitu kamu memberi sinyal, kami bisa tiba dalam waktu 3 menit, jelas Kapten Tio. Dan Maya aman? Tanya Citra, hal yang paling ia khawatirkan. Dia aman di rumah aman. Ada 2 pengawal yang menjaganya 24 jam, jadi jangan khawatir, Pak Wirawan menenangkan. Setelah rapat, Citra memeriksa peralatannya. 3 alat pelacak, alat perekam mini, dan pistol darurat disembunyikan di tubuhnya. Keterampilan menyembunyikan peralatan rahasia yang ia pelajari di Kopassus sangat berguna saat ini. Pukul 18.30, Citra menunggu Baskara di depan kupu-kupu emas. Ia datang lebih awal untuk menenangkan diri. Tepat pukul 18.40, sebuah sedan hitam tiba. Baskara turun dari kursi penumpang depan dan memanggil Citra. Citra, naik. Ada seorang sopir dan 1 anak buah lagi di kursi belakang. Citra duduk di sebelah Baskara. Suasana di dalam mobil jauh lebih dingin dan tegang daripada kemarin. Kita mau kemana? Tanya Citra. Nanti juga tahu, jawab Baskara singkat. Mobil melaju ke arah pinggiran Jakarta. Lampu-lampu kota semakin menjauh, dan mereka memasuki kawasan industri yang sepi. Setelah sekitar 20 menit, mobil berhenti di depan sebuah gudang tua. Gudang itu terlihat lebih besar dari yang diperkirakan. Meskipun tampak tua, ada kamera pengawas terpasang di sekelilingnya. Citra merekam tata letak area itu di kepalanya. Sudah sampai, kata Baskara sambil turun dari mobil. Begitu masuk ke dalam gudang, terlihat sebuah ruang luas dengan beberapa meja dan kursi kantor sederhana. Di salah satu sudut, ada sebuah brankas besar. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah kursi yang diletakkan di tengah ruangan. Terlihat seperti kursi interogasi. Haryo sudah menunggu di sana. Penampilannya lebih mengintimidasi daripada kemarin. Di sampingnya ada 2 anak buah baru yang belum pernah dilihat Citra. Selamat datang, Nona Manis. Silakan duduk, kata Haryo sambil menunjuk kursi di tengah dengan senyum sinis. Begitu Citra duduk, Haryo mulai berjalan perlahan mengelilinginya. Citra, kamu tahu siapa kami? Saya tidak begitu tahu, Pak, jawab Citra. Pernah dengar geng Macan Putih? Tanya Haryo belak-belakan. Citra berakting kaget. Macan Putih? Nama geng? Ya. Benar, nama geng. Salah satu yang terbesar di Jakarta, jelas Haryo. Tepat pada saat itu, Haryo mengambil beberapa foto dari meja dan meletakkannya di depan Citra. Saat melihat foto-foto itu, jantung Citra serasa berhenti berdetak. Ada foto dirinya memasuki kantor BIN, foto latihan saat masih di Kopassus, dan bahkan foto keluarga bersama suaminya, Bima Nugraha. Ini apa? Tanya Haryo dengan dingin. Citra panik, tetapi ia berusaha terus berakting. Saya tidak tahu. Ini apa ya? Tidak tahu? Hahaha. Haryo tertawa terbahak-bahak. Citra Wulandari, Deputi 3 Badan Intelijen Negara. Seketika, Citra merasa semuanya sudah berakhir. Identitasnya benar-benar terbongkar. Bagaimana? Tanya Citra dengan lemah. Bagaimana aku tahu? Haryo duduk di kursi. Ada orang dalam BIN yang bekerja untuk kami. Sejak 3 bulan lalu, aku sudah tahu kamu akan datang ke sini. Citra sangat terkejut. Ada mata-mata di internal? Berarti dari awal ini semua adalah jebakan? Tapi, kenapa mereka mengirimmu? Lanjut Haryo. Apa karena suamimu yang meninggal 15 tahun lalu? Apa maksudmu? Suara Citra bergetar. Suamimu? Jaksa Bima Nugraha. Benar, kami yang membunuhnya, kata Haryo dengan tawa keji. Seluruh tubuh Citra gemetar. Kecurigaan yang ia pendam selama 15 tahun menjadi kenyataan. Suaminya benar-benar dibunuh. Kenapa? Kenapa kalian melakukannya? Suara Citra bercampur antara amarah dan kesedihan. Dia mengganggu. Dia mencoba membongkar organisasi kami. Bahkan mencoba mencari tahu soal jalur pengiriman dana ke Makau. Jadi, kami membuatnya seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Citra menahan air mata yang hendak jatuh dan bertanya,
Jadi, kalian sengaja membiarkan saya datang ke sini untuk memanfaatkan keinginan balas dendam saya? Kami sudah merencanakan untuk memanfaatkanmu jika Bin mengirimmu. Haryo tersenyum puas. Amarah Citra meledak. Dengan teknik bela diri yang ia pelajari di Kopassus, ia melumpuhkan Baskara yang berada paling dekat. Dalam sekejap, ia mencekik leher Baskara dan menjadikannya sandera. Jangan bergerak, teriak Citra. Namun, anak buah lainnya segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Citra. Lepaskan dia. Ternyata kamu benar-benar mantan Kopassus, ya? Kata Haryo sambil menatap dengan geli. Tepat pada saat itu, terdengar suara tembakan dari luar gudang. Tim khusus Bin sepertinya sudah tiba. Citra merasa sedikit lega. Namun, Haryo mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Citra sambil berkata, terlambat. Kamu akan mati seperti suamimu. Hentikan tembakan. Ada sandera. Terdengar suara Pak Wirawan dari luar gudang. Saat Haryo hendak menarik pelatupnya, Citra menekan alat pelacak daruratnya. Pada saat yang sama, ia melompat dengan teknik menghindar yang ia pelajari di Kopassus. Suara tembakan menggema dan gudang menjadi kacau balau. Citra tiarap di lantai, menunggu. Kesempatan berikutnya. Momen balas dendam yang telah ia tunggu selama 15 tahun sudah di depan mata. Gudang itu seketika menjadi medan perang. Bersamaan dengan suara tembakan, Citra berguling di lantai. Peluru Haryo hanya menyerempet tempat ia berada beberapa detik sebelumnya. Latihan menghindar yang tak terhitung jumlahnya di Kopassus telah menyelamatkan nyawanya. Mau lari kemana kau, bangsat? Teriak Haryo sambil kembali mengarahkan pistolnya. Namun, pada saat itu, pintu gudang meledak hancur. Pasukan khusus Bin menyerbu masuk bersama granat kejut. Gudang menjadi putih menyilaukan, dan semua orang kehilangan penglihatan untuk sesaat. Tiarap! Semua tiarap, teriak pasukan khusus. Citra tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Begitu penglihatannya kembali, ia langsung menerjang Baskara yang paling dekat dan merebut pistolnya. Baskara masih terpengaruh oleh granat kejut. Jangan bergerak, teriak Citra sambil menodongkan pistol ke Baskara. Situasi di dalam gudang perlahan terkendali. Haryo dan anak buahnya dikepung oleh pasukan khusus. Namun, Haryo menunjukkan tanda-tanda perlawanan sampai akhir. Citra, kamu tidak apa-apa? Teriak Pak Wirawan sambil berlari masuk ke gudang. Saya baik-baik saja, Pak, jawab Citra, tetapi ketegangannya belum reda. Haryo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalian pikir ini sudah berakhir? Ini belum selesai. Apa maksudmu? Tanya Pak Wirawan sambil mendekati Haryo. Organisasi kami jauh lebih besar dari yang kalian kira. Menangkapku satu orang tidak akan mengakhirinya. Lalu, Haryo menatap Citra dan berkata, dan kamu masih belum tahu alasan sebenarnya kenapa suamimu dibunuh. Jantung Citra kembali berdebar kencang. Apa maksudmu? Yang ditemukan jaksa Bima bukan hanya pencucian uang biasa. Itu adalah jaringan raksasa yang melibatkan politisi, konglomerat, dan... Haryo berhenti sejenak, lalu berkata, beberapa orang dari Badan Intelijen. Badan Intelijen? Tanya Pak Wirawan kaget. Benar. Di dalam BIN juga ada orang-orang kami. 15 tahun yang lalu ada, dan sekarang pun masih ada. Haryo tersenyum penuh arti. Citra merinding. Ia tidak percaya ada konspirasi sebesar ini di balik kematian suaminya. Tepat pada saat itu, Haryo tiba-tiba mengeluarkan pistol tersembunyi dan mengarahkannya ke Citra. Mati kau seperti suamimu. Namun, Citra lebih cepat. Dengan teknik pertempuran jarak dekat yang ia kuasai di Kopassus, ia menerjang Haryo dan memutar pergelangan tangannya. Suara pistol jatuh ke lantai menggema. Arg! Haryo mengerang kesakitan dan jatuh ke lantai. Citra mengambil pistol yang jatuh dan menodongkannya ke Haryo. Momen balas dendam yang ia impikan selama 15 tahun akhirnya tiba. Ia meletakkan jarinya di pelatuk dan menatap Haryo. Tembak. Tembak saja kalau kau berani, ejek Haryo dari lantai. Jari Citra mulai menekan pelatuk. Dalang di balik kematian suaminya, orang yang telah menyiksa dirinya dan putrinya, kini ada di depan matanya. Cukup dengan menarik pelatuk, semuanya akan berakhir. Namun, pada saat itu, wajah putrinya, Maya, terlintas di benaknya. Dan ia teringat ucapan yang sering dikatakan suaminya. Citra, keadilan itu bukan balas dendam.
Keadilan sejati adalah memastikan hal yang sama tidak terulang lagi. Itulah sebabnya kita menegakkan hukum. Suaminya adalah orang yang selalu menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Ia percaya bahwa sejahat apapun seseorang, ia harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Citra perlahan menurunkan moncong pistolnya. Membunuhmu itu mudah. Tapi, kamu harus menerima hukuman dari pengadilan. Apa? Haryo menatapnya dengan kaget. Kalau aku membunuhmu, aku akan menjadi sama sepertimu. Suamiku tidak akan menginginkan itu, kata Citra dengan tegas. Namun, Haryo tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya dan mencoba menusuk Citra. Serangan terakhirnya. Citra dengan cepat menghindar sambil menembak kaki Haryo. Tembakan yang presisi, bukan untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan. Arg! Haryo jatuh ke lantai sambil mengerang. Jangan bergerak, kata Citra sambil kembali menodongkan pistolnya. Anggota tim BIN segera datang dan menangkap Haryo. Baskara dan anak buah lainnya juga berhasil dilumpuhkan. Citra, kamu hebat sekali, kata Pak Wirawan mendekat. Ini belum selesai, Pak, kata Citra dengan wajah serius. Dari ucapan Haryo, sepertinya benar-benar ada mata-mata di internal. Masalah itu akan kita selidiki terpisah. Untuk sekarang, kamu ke rumah sakit dulu untuk diperiksa, lalu pulang dan istirahat. Citra mengangguk, tetapi di dalam hatinya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jaringan raksasa yang disebut Haryo, dan mata-mata di dalam BIN. Di balik kematian suaminya, sepertinya masih ada kebenaran yang tersembunyi. Sambil keluar dari gudang, Citra menatap langit. Setelah 15 tahun, ia berhasil menangkap pembunuh suaminya, tetapi rasanya bukan seperti menyelesaikan balas dendam, melainkan seperti menegakkan keadilan. Sayang, sekarang aku bisa sedikit lebih tenang, bisik Citra dalam hati kepada suaminya. Namun, kata-kata terakhir Haryo terus terngiang di kepalanya. Apakah benar ada organisasi yang lebih besar? Dan siapa mata-mata di dalam BIN? Citra punya firasat bahwa kasus ini belum sepenuhnya selesai. Sambil menatap Haryo yang dibawa ke ambulans, Citra membulatkan tekad baru. Ia akan mengungkap semua kebenaran yang terkait dengan kematian suaminya. Seminggu kemudian, Citra bertemu dengan Pak Wirawan di markas besar BIN. Setelah penangkapan Haryo, berbagai penyelidikan lanjutan sedang berjalan. Citra telah beristirahat selama beberapa hari, tetapi hatinya masih belum tenang. Kerja bagus, Citra. Organisasi Haryo sudah benar-benar dibasmi, kata Pak Wirawan dengan ekspresi puas. Terima kasih, Pak. Tapi, apakah mata-mata internal sudah ditemukan? Tanya Citra, hal yang paling membuatnya penasaran. Pak Wirawan terdiam sejenak, ekspresinya menjadi muram. Itu masalah yang agak rumit. Apa maksud Bapak? Tanya Citra cemas. Sebenarnya, Pak Wirawan ragu-ragu, kasus suamimu 15 tahun yang lalu jauh lebih rumit dari yang kita duga. Jantung Citra mulai berdebar kencang. Dalam arti apa? Kasus yang diselidiki Jaksa Bima saat itu tidak hanya melibatkan preman, tetapi juga politisi, konglomerat, dan... Pak Wirawan berhenti bicara. Dan, desak Citra. Beberapa pejabat intelijen juga terlibat. Pejabat yang cukup tinggi. Citra sangat terkejut. Jadi, mata-mata internal itu benar-benar ada? Tepat pada saat itu, ponsel Pak Wirawan berdering. Setelah menerima telepon, ekspresi Pak Wirawan tiba-tiba menegang. Apa? Haryo tewas di tahanan? Teriak Pak Wirawan kaget. Tewas? Citra juga terkejut. Katanya bunuh diri, tapi aneh. Kemarin dia masih baik-baik saja dan bahkan mau bekerja sama dengan penyidik. Citra merinding. Seseorang telah melenyapkan Haryo. Artinya ada dalang yang lebih besar. Pak Wirawan, jangan-jangan ada organisasi yang lebih besar di atas Haryo, ungkap Citra cemas. Pak Wirawan memasang ekspresi serius. Kemungkinan besar begitu. Dan, ia melihat sekeliling dan berbisik, mata-mata internal itu mungkin masih aktif. Berarti yang membunuh Haryo juga. Saat Citra hendak melanjutkan, pintu kantor terbuka. Seorang pria berusia 50-an berjas rapi masuk. Pria bertubuh sedang dengan kesan tajam. Pak Wirawan, kerja bagus, sapa pria itu dengan sopan. Ah, Pak Direktur Kuncoro.
Kapan Bapak datang? Pak Wirawan segera berdiri dan memberi hormat. Citra belum pernah melihat pejabat bernama Kuncoro ini sebelumnya. Tapi, ada sesuatu yang terasa akrab. Wajah yang sepertinya pernah ia lihat. Anda pasti Deputi Citra Wulandari. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Direktur Kuncoro sambil menyapa Citra. Suaranya lembut, tetapi tatapannya dingin. Terima kasih, Pak, jawab Citra, tetapi ia merasa tidak nyaman. Ngomong-ngomong, kata Kuncoro dengan senyum penuh arti, apa hubungan Anda dengan Jaksa Bima Nugraha 15 tahun yang lalu? Seketika, Citra merasa ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba membahas suaminya? Dan bagaimana ia tahu nama suaminya? Beliau adalah suami saya, jawab Citra dengan hati-hati. Oh, begitu ya. Beliau jaksa yang hebat, sayang sekali harus meninggal, nada bicara Kuncoro menyiratkan bahaya. Kuncoro melanjutkan, kasus yang diselidiki Jaksa Bima saat itu sangat rumit, ya. Banyak sekali orang yang terlibat. Citra merasa aneh karena Kuncoro tahu terlalu banyak detail tentang kasus suaminya. Ia menatap Pak Wirawan, tetapi Pak Wirawan hanya menundukkan kepala. Pak Wirawan, panggil Citra cemas. Maafkan aku, Citra. Pak Wirawan mengangkat kepalanya. Pak Direktur Kuncoro adalah atasan yang sebenarnya. Citra mulai memahami situasinya. Sikap Kuncoro, reaksi Pak Wirawan, dan kematian mendadak Haryo. Semuanya terhubung. Jangan-jangan? Citra menatap Kuncoro. Kaget, ya? Kuncoro melepaskan topengnya dan tersenyum. Sejak 15 tahun yang lalu, aku yang merencanakan semua ini. Andalah yang membunuh suami saya, suara Citra bergetar. Bukan aku yang membunuhnya secara langsung. Tapi, perintahnya datang dariku. Jaksa Bima sudah menggali terlalu dalam, kata Kuncoro dengan tenang. Amarah Citra memuncak. Musuh sesungguhnya kini ada di depan matanya. Kenapa Anda melakukannya? Tanya Citra sambil mengepalkan tangannya. Uang. Transaksi dengan jaringan utara, pencucian uang di Makau, uang yang berputar sangat besar. Aku tidak bisa membiarkannya terganggu. Sebagian dari uang itu adalah jatah untuk orang-orang seperti kami. Mendengar pengakuan Kuncoro, semua kepingan puzzle di benak Citra menyatu. Mata-mata internal Bin, hubungan dengan geng Macan Putih, dan kematian suaminya. Jadi, Anda juga yang sengaja menugaskan saya dalam misi ini? Tanya Citra. Ya, itu disengaja. Rencananya, jika kamu terlalu dekat dengan kebenaran, kamu akan dilenyapkan. Tapi kamu ternyata lebih hebat dari dugaanku, jadi rencananya sedikit berantakan. Kuncoro perlahan mulai mengeluarkan pistol. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Haryo sudah dilenyapkan, dan sekarang tinggal kamu yang harus dibereskan, maka semuanya akan bersih. Citra merasakan bahaya. Namun, pelatihan di Kopassus sudah mendarah daging di tubuhnya. Kenapa Pak Wirawan terlibat dalam hal ini? Tanya Citra sambil mengulur waktu. Pak Wirawan menunduk dan berkata, keluargaku disandera. Istri dan anakku. Maafkan aku, Citra. Aku tidak punya pilihan. Saat Kuncoro mengarahkan pistolnya ke Citra, Citra dengan teknik yang ia pelajari di Kopassus menerjang Kuncoro. Dalam sekejap, ia memutar pergelangan tangan Kuncoro dan membuat pistolnya jatuh. Jangan bergerak, teriak Citra sambil mengambil pistol yang jatuh. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan beberapa penyidik masuk. Tim pendukung yang telah disiapkan Citra sebelumnya. Sebenarnya, Citra sudah mencurigai Kuncoro dan telah menyiapkan alat perekam. Direktur Kuncoro, Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran keamanan negara dan pembunuhan berencana, kata seorang penyidik sambil memborgol Kuncoro. Semua percakapan ini sudah direkam, kata Citra sambil menunjukkan alat perekam kecil. Kuncoro mencoba melawan sampai akhir, tetapi sudah terlambat. Musuh sesungguhnya yang bersembunyi selama 15 tahun akhirnya menunjukkan wujudnya. Setelah penangkapan Direktur Kuncoro, Citra menjalani penyelidikan panjang di markas besar Bin. Konspirasi besar yang tersembunyi selama 15 tahun akhirnya terungkap ke permukaan. Berdasarkan pengakuan Kuncoro dan bukti rekaman dari Citra, penyelidikan besar-besaran dimulai. Kerja kerasmu luar biasa, Citra, kata direktur sementara yang baru diangkat untuk menyemangati Citra. Pak Wirawan, meskipun tindakannya karena diancam, akhirnya harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dari pengakuan Kuncoro saja,
sudah terungkap banyak hal luar biasa. Selama 10 tahun terakhir, dana yang mengalir ke jaringan utara mencapai lebih dari 5 triliun rupiah, jelas direktur baru. Apakah semua uang itu digunakan untuk pengembangan nuklir? Tanya Citra. Sebagian untuk pendanaan terorisme regional, sebagian lagi untuk kegiatan intelijen asing. Tanpa kolaborator internal seperti Kunchoro, hal ini tidak mungkin terjadi. Citra kembali menyadari betapa pentingnya pekerjaan yang hendak dilakukan suaminya. Jaringan kejahatan raksasa inilah yang coba dibongkar oleh Jaksa Bima 15 tahun yang lalu. Seandainya suami saya masih hidup, mungkin semua ini bisa dicegah, kata Citra dengan nada sedih. Tetapi, Anda telah melanjutkan dan menyelesaikan misinya. Jaksa Bima pasti bangga pada Anda. Beberapa hari kemudian, Citra mengunjungi makam suaminya bersama putrinya, Maya. Ini adalah saat-saat langka keluarga mereka bisa berkumpul. Maya tampak lebih dewasa setelah tinggal di rumah aman. Ayah, akhirnya penjahat yang sebenarnya sudah tertangkap, bisik Citra pelan di depan nisan. Butuh waktu 15 tahun, tapi aku sudah menyelesaikan apa yang ingin ayah lakukan. Maya memegang tangan ibunya dan berkata, "Ma, ternyata ayah orang yang hebat sekali, ya. Nanti aku juga mau melakukan pekerjaan yang adil seperti ayah." Maya, keadilan itu bukan balas dendam. Keadilan sejati adalah memastikan hal yang sama tidak terulang lagi, Citra menyampaikan kata-kata suaminya kepada putrinya. Berarti yang Mama lakukan itu adalah keadilan, ya? Maya tersenyum cerah. Hati Citra terasa hangat mendengar ucapan putrinya. Rasanya apa yang ia lakukan memang bukan balas dendam, melainkan keadilan. Beberapa minggu kemudian, semua penyelidikan terkait Kunchoro selesai. Politisi, konglomerat, dan pejabat intelijen lain yang terkait dengannya semuanya ditangkap. Jaringan kejahatan raksasa yang telah berlangsung selama 15 tahun akhirnya hancur total. Citra menerima penghargaan jasa dari BIN, tetapi ia tidak ingin melanjutkan pekerjaan ini lagi. Ia ingin menjalani kehidupan normal bersama putrinya. "Kamu benar-benar mau berhenti?" tanya direktur baru dengan nada menyesal. "Iya, Pak. Peran saya sudah selesai. Dendam suami saya sudah terbalaskan, dan keadilan sudah ditegakkan," kata Citra dengan tegas. "Lalu, apa rencanamu?" "Saya mau buka kafe kecil. Hidup normal sambil membesarkan Maya dengan baik." 6 bulan kemudian, Citra membuka sebuah kafe kecil di dekat kawasan Ancol, Jakarta. Nama kafenya adalah Aroma Keadilan. Nama yang terinspirasi dari ucapan yang sering dikatakan suaminya. Kafe itu kecil tapi hangat. Di dekat jendela, tergantung foto keluarga bersama suaminya, dan di dinding terukir kalimat, "Keadilan sejati bukanlah balas dendam, melainkan memastikan hal yang sama tidak terulang lagi." "Mama, ada tamu," panggil Maya dengan suara ceria. Tamu itu adalah Pak Wirawan. Setelah kasus Kunchoro, ia dipindah tugaskan, tetapi karena terbukti tindakannya terpaksa untuk melindungi keluarga, sanksinya diringankan. "Citra, kafemu bagus sekali," kata Pak Wirawan sambil melihat sekeliling. "Saya buatkan kopi." "Ya," kata Citra sambil tersenyum dan menyeduh kopi. "Bolehkah sesekali junior-juniorku datang ke sini untuk minta nasihat?" tanya Pak Wirawan. "Tentu saja. Kapanpun boleh," jawab Citra dengan senang hati. Suatu sore, Citra sedang minum teh bersama putrinya di kafe. Di luar jendela, terlihat laut Ancol dengan matahari terbenam yang indah. "Ma, kalau ayah masih hidup, kira-kira ayah akan bilang apa ya lihat mama sekarang?" tanya Maya penasaran. Citra menatap keluar jendela dan tersenyum. "Pasti dia akan bilang, kerja bagus, tapi sekarang istirahatlah. Berarti mama sekarang sudah jadi orang biasa, ya?" "Iya, Maya. Mama sekarang cuma pemilik kafe biasa," kata Citra sambil mengelus kepala putrinya. Tiba-tiba Maya memasang ekspresi serius. "Ma, nanti aku juga mau kerja menangkap orang jahat. Seperti Mama." "Maya, pekerjaan yang adil itu tidak harus menangkap orang jahat. Menjadi guru yang mengajar anak-anak, menjadi dokter yang menyembuhkan orang sakit, itu semua juga pekerjaan yang adil. Kalau begitu, jadi pemilik kafe juga pekerjaan yang adil?" "Tentu saja. Memberikan kopi hangat dan penghiburan kepada orang lain juga membuat dunia sedikit lebih baik." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Citra tidur nyenyak dan tenang. Rasa dendam dan amarah yang ia pendam selama 15 tahun kini telah digantikan oleh kedamaian dan kepuasan sejati.
Dalam mimpinya, suaminya, Bima Nugraha, muncul. Ia menatap Citra dengan hangat dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras, Citra. Sekarang, istirahatlah. Sayang, kita telah mewujudkan keadilan yang kita inginkan." "Iya, terima kasih. Dan terima kasih juga sudah membesarkan Maya dengan baik." Citra tersenyum dan berbicara dengan suaminya dalam mimpi. Tidak ada lagi kesedihan atau penyesalan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan ketenangan. Keesokan paginya, Citra bangun dengan perasaan segar. Ia membuka pintu kafenya, siap menyambut pelanggan pertama. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Ucapan suaminya benar, keadilan sejati bukanlah balas dendam, melainkan memastikan hal yang sama tidak terulang lagi. Citra telah menyelesaikan keadilan itu, dan kini ia siap memulai kehidupan sehari-hari yang biasa namun bahagia. Seperti aroma kopi yang merebak dari kafe, aroma keadilan, kehidupan baru Citra pun menandai awal yang hangat dan harum.